Dimohon semua peserta untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Jusa Indrawan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Al-Falah Surabaya. Yang terhormat Ustadz Ustadzah SMP Al-Falah Surabaya serta teman-teman yang berbahagia yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara serangkaian kegiatan Pondok Ramadan 1442 Hijriah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Kepala Sekolah SMP Al-Falah Surabaya. 4. Doa. 5. Kemudian dilanjutkan kajian awal Ramadan. Menginjak acara pertama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Balfafito Ahmad Safiro. Untuk acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh rekan kita Balfafito Ahmad Safiro kelas 71. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat
da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Balfavito Ahmad Safiro, saya ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Al-Falah Surabaya. Kepada Ustadz Jusa Indrawan SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz dan Ustadzah serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain sehingga bisa mengikuti kegiatan yakni Pondok Ramadan di SMP Al-Falah Surabaya ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Ustadz dan Ustadzah serta anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf saya menyampaikan ini karena Ustadz Jusa ada halangan, beliau ada kegiatan dengan Dignas, sehingga saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah menyampaikan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh ustadz dan ustadzah dan juga anak-anakku semuanya atas partisipasinya sehingga kegiatan Pondok Ramadan ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan semuanya ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Dan juga saya mewakili sekolah, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz dan Ustadzah serta anak sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini masih memberikan kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang ketiga, ya, hari yang ketiga. Mudah-mudahan hari ini puasa kita, mudah-mudahan puasa yang benar-benar bernilai puasa. Jadi puasa yang tidak hanya sekedar menahan dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, jadi ada sahabat Nabi yang mulia, namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berkata begini, jika kamu berpuasa, maka berpuasalah pula pendengaranmu dan pandanganmu, dan berpuasa pula lisanmu dari perkataan dusta atau perkataan yang mengandung dosa-dosa. Jadi mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang sempurna. Jadi tidak hanya bisa menahan
dari lapar dan haus saja. Mudah-mudahan pendengaran kita juga berpuasa dari mendengar hal-hal yang kurang baik. Jadi pendengaran kita, pandangan kita, lisan kita, semuanya bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah SWT diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa mulai awal sampai akhir. Dan juga kita bersama-sama memohon kepada Allah, berdoa, yang insya Allah sebentar lagi kakak kita kelas 9 akan melaksanakan ujian sekolah, ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kakak-kakak kita diberikan kemudahan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ujian sekolah, bisa melaksanakan, bisa mengerjakan soal-soal yang telah dibuat tersebut sehingga semuanya mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Dan juga mudah-mudahan kakak-kakak kita yang sebentar lagi masuk ke SMA, mudah-mudahan bisa diterima di SMA sesuai dengan pilihannya. Ustadz dan Ustadzah serta anak sekalian yang dirahmati Allah, saya berpesan pada kegiatan hari ini dan selanjutnya yang sebentar lagi akan ada bekal dari Ustadz Fahad dan juga Ustadzah Aslihah. Mohon dengarkan baik-baik, simak baik-baik, ambil ilmunya, laksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau. Insya Allah ini bekal pada yang diberikan pada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita itu ibadah puasa yang benar-benar puasa yang sempurna, sehingga bisa mendapatkan derajat ketakwaan. Jadi Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, sehingga waktu yang luar biasa ini, karena tidak semua orang bisa bertemu di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan selama sebulan penuh dan mendapatkan derajat takwa tersebut. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan semuanya, baik kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, semuanya dimudahkan oleh Allah, diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, diberikan kesehatan, diberikan segala sesuatu yang bisa memudahkan dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Kusmanto, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk acara berikutnya, yaitu doa yang dipimpin oleh rekan kami, yaitu Farel Giferi kelas 71. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Allahumma aftaha alaina abwaba khaira wa abwaba baraka wa abwaba na'mahu wa abwaba rizki wa abwaba kuti wa abwaba sohati wa abwaba salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal husni wa a'udzubika minal ajazi wal kasni. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini dengan lancar. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapatkan selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri taulatan dalam keluarga masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Giferi, saya ucapkan terima kasih. Untuk acara berikutnya, yaitu kajian awal Ramadan. Untuk kajian awal Ramadan, kajian Ramadan yaitu untuk kajian putra yang dipandu oleh moderator Hakan Mistara Eryas, dan untuk kajian putri dipimpin oleh moderator Alivia Farika kelas 72. Kepadanya dipersilakan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekilas informasi sebelum kalian beralih. Aku pembawa materi kajian awal Ramadan kali ini dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian awal Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahad. Kepada Ustadz Fahad. Baik, terima kasih untuk akan semuanya dengar Ustadz Fahad ya, anak-anak yang di online. Halo, Harus. Benar ya, terima kasih. Karena ada beberapa kendala ya, diantaranya Zoom meeting kita terbatas, maka 8 menit lagi kita keluar, nanti tolong masuk lagi ya. Pilih yang sama. Baik, Ustaz mulai. Untuk yang di ruangan, bersama Ustaz ya, 91, mohon bisa fokus untuk mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anak semuanya peserta pondok Ramadan yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, nikmat iman. Dua, nikmat sehat. Tiga, nikmat diberikan masih beribadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa kita jaga, kita istiqomah, senantiasa bertakarub, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak semuanya, ini yang di dalam, yang di online dengar Ustaz ya? Dengar Ustaz. Halo? Ustaz. Oke. Pastikan saja. Jadi ini tesnya beda. Yang pertama anak-anak semuanya, kalau kita melaksanakan bulan Ramadan, maka kita harus tahu sejarahnya bahwasanya bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2 Hijriah. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan dari kota Makkah ke kota Madinah hijrah seperti itu. Nah, yang perlu diketahui juga bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu pun itu juga diperintahkan untuk berpuasa. Nah, ini. Jadi selama sebelum Nabi Muhammad SAW hadir, risalah puasa kewajiban ini sudah ada pada umat-umat terdahulu. Ya, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, dan para terdahulu lah, 25 Nabi. Apa anak-anak yang jadi landasannya? Ya ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu kan artinya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban berpuasa ini atas orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Nah, lagi-lagi kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Ini yang menjadi landasan penting. Jadi lagi-lagi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya. Kita sholat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertakwa. Maka anak-anak semuanya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejatinya kita benar-benar menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang paling berat diantaranya adalah berpuasa. Sebulan penuh kita berpuasa. Ya, menahan lapar, menahan dahaga. Untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah Ustaz akan sampaikan apa yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena ini adalah bekal puasa bulan Ramadan
supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia, supaya puasa kita tetap terjaga, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita ketahui bersama-sama. Ya, yang pertama, anak semuanya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebenarnya kita diwajibkan untuk berniat. Berniat. Ya, niat. Ini sangat penting. Sekarang saya tanya, Mirza, kemarin sebelum Ramadan berpuasa, apakah Mirza sudah berniat? Gimana? Saya tanya, kemarin sebelum bulan Ramadan, apakah Mirza sudah melakukan yang namanya niat? Belum, Ustaz, kan belum Ramadan, Ustaz. Masih. Belum Ramadan. Kalau tadi malam sudah niat puasa belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah sudah. Jadi anak-anak, kalau di rukun puasa, ya di kelas materi kelas 8 ya, kelas 9 sudah pernah. Rukun puasa yang pertama adalah wajib niat. Wajib niat. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam 2 hadis. Ada 2 hadis tentang niat penting. Nah, ini Ustaz. Apa artinya Ustaz jadi dengar anak-anak? Terdengar, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi anak semuanya, memang kemarin lupa ya, kita tidak memberikan tahu untuk awalnya. Cuma di kelas 8 sebenarnya materi itu sudah ada ya. Jadi kewajiban menunaikan ibadah puasa yang paling pertama dan utama adalah berniat. Apa? Kata Nabi Muhammad SAW menyampaikan seperti ini. Malam yubayi siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa dia yang tidak yubayi itu mengutuskan atau mengikrarkan qabla al-fajr, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka letak niat ini yang paling pertama wajib dilakukan, ya. Bahkan ada 2 hadis yang berikutnya, bahwasanya malam yujmi siyama minal lail qabla al-fajr minal lail fala siyama. Bahwasanya di dalam sebuah hadis berikutnya, siapa dia yang tidak berniat di malam hari ya sebelum besok puasa, maka fala siyama malam. Laki-laki Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada puasa baginya, maka wajib berniat. Ini dicatat ya. Jadi besok-besok kalian tahu. Nah mungkin yang masih belum berniat, tolong malam hari ini atau nanti niat. Bagaimana kalau Ustaz saya lupa mulai awal tidak berniat? Ya udah, mulai sekarang niat ya, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali puasa dari kemarin yang lupa sampai sekarang puasa Ramadan 1442 Hijriah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ya, penting berniat. Maka kalau tidak niat, sekali lagi tidak ada puasa baginya. Ini hadisnya sahih. Maka wajib berniat ya anak semuanya. Niat. Yang kedua, belum. Yang kedua, setelah niat, rukun puasa yang berikutnya adalah tidak makan dan minum sampai ya dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Ini penting juga dikirain. Nah, batasannya bagaimana? Nah, ini pemahaman kita ya, bahwasanya kalau di kalangan umum itu ada istilahnya imsak ya. Imsak itu diambil dari kata hati-hati seperti itu. Maksudnya itu lampu kuning. Cuman sebenarnya bukan batasan. Batasannya adalah apa? Azan subuh dan azan maghrib. Ya,
Kan azan maghrib ketika kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita langsung berdoa. Lalu kita iftar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Atau Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Boleh seperti itu. Nah, ini penting. Jadi rukun puasa diantaranya niat, kemudian tidak makan, tidak minum dari waktu fajar sampai waktu maghrib seperti itu. Kemudian ada ulama yang menambahkan rukunnya apa? Tidak muntah. Ya, tidak muntah. Atau muntah yang disengaja. Ya. Muntah yang disengaja bagaimana? Ya, kadang kita ini mainan ludah ya. Karena ludah kita ini nggak kemasukan makan minum. Biasanya itu apa ya? Mokak gitu ya. Akhirnya muntah. Nah, ini hati-hati. Makanya dijaga mulut kita. Ya, jangan dibuat mainan. Ya, mungkin mohon maaf ngemut apa gitu ya, sehingga mokek seperti itu, murna. Nggak boleh ya. Ngemut permen. Ya, ngapa mana ngemut permen ya, tak oleh ya. Ya, namanya puasa, ya. Seperti itu. Ya, itu diantaranya. Kemudian juga rukun puasa itu tidak pingsan atau hilang kesadaran. Ya. Ini pendapat ulama. Jadi umpamanya gini, tiba-tiba kita ini siang hari. Kita berpuasa. Karena panasnya yang luar biasa, maka tiba-tiba kita pingsan. Itu pernah terjadi ya. Maka nggak ada puasa baginya. Boleh membatalkan. Karena pingsan. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW rufi'al qalamu min salat. Diangkat catatan atau pena itu karena 3 perkara. Di antaranya adalah orang yang pingsan. Maka orang pingsan di tengah jalan, ya ketika dia berpuasa, maka boleh membatalkan puasa. Baik tuh mana anak? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya Ustaz akan putarkan video. Mudah-mudahan bisa diputar ini. Pasnya tolong. Halo. Pasnya bisa di. Pasnya siapa ya? Ustaz Zawidi, Ustaz Rafi. Ustaz Zawidi, Ustaz. Artinya bisakah diaktifkan? Oke, sebentar saya hubungi beliau. Ya, halo. Ya, ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, yang harus kita lakukan ketika menemukan fenomena yang seperti ini. Ya, di antaranya adalah melakukan tindakan yang sia-sia. Kemudian mungkin berkata-kata yang apa istilahnya ya, membual seperti itu, atau yang tidak berfaedah. Kemudian melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu bagaimana hukumnya? Ini penting untuk kalian. Ya, karena saya tidak ada, apa-apa kalian. Jadi anak-anak, yang berikutnya, kita hindari yang namanya perilaku dan perkataan yang sia-sia, anfaedah. Kenapa anak-anak? Ingat ya, puasa itu tidak hanya menjaga mulut kita dari makanan dan minuman, tetapi menjaga dari ucapan yang tidak berfaedah, bahkan berbohong. Nah, ini adalah bulan tarbiyah. Maka penting untuk kita belajar bersama
agar mungkin ya yang suka, yang naudzubillah, yang punya kebiasaan yang tidak baik dalam berjanji ataupun sesuatu, maka kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Ya, yang mungkin jarang menepati janji, kita coba menepati janji. Yang mungkin yang mohon maaf, kadang dengan temannya suka ngapusi, nah sekarang harus berubah. Karena apa? Kalau kita seperti itu, maka puasa kita menjadi sia-sia. Nah, karena Nabi Muhammad menyampaikan, siapa dia yang tidak qaula zura, meninggalkan perkataan dusta. Perkataan dusta seperti ini. Ayo lah ngono lho. Ono tukang bakso, poso-poso ono tukang bakso. Kan enggak ada ya. Nah, ini mengajar satu yang enggak baik. Wal amalu bihi wal jahlu. Kemudian bahaya seperti itu, ayo, malu. Kadang-kadang ngene kono cuma diapusi. Nah, ini namanya sudah berbohong, juga melakukan kebohongan tersebut. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Sudah berbohong, juga melakukan mengajak kepada kebohongan. Wah, ini naudzubillah. Dan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima puasanya, walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Bahkan ekstrim lagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Hubba sha'imin atau kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'a wal atas." Banyak orang berpuasa, cuman dia berpuasa, dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga atau haus. Itu. Maka naudzubillah min dzalik, emangnya puasa kita. Nah, kita gunakan yang bermanfaat saja anak-anak. Jangan melakukan sesuatu yang tidak anfaedah lah, yang tidak berfaedah lah. Ya, kita bersedekah, mungkin menjelang buber, kita membagi nasi, takjil, luar biasa itu. Ya, nah kalau kita sementara ini nge-game-nya puasa dulu. Bisa nggak nge-game-nya puasa dulu? Nge-game-nya puasa dulu diganti apa? Ngaji, Masya Allah. Ya, diganti baca Al-Quran. Itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia untuk bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Inilah Al-Quran. Maka penting anak-anak kita membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan. Terlebih kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tuh, Masya Allah ya. Bahwasanya Al-Quran anak-anak, kenapa penting kita baca? Walaupun kita tidak mengerti artinya. Nabi Muhammad SAW sangat mengharapkan umatnya membaca Al-Quran. Karena apa? Yang pertama, ya, nanti orang yang membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran ini besok akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran bagi pembacanya. Maka anak-anak semuanya perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi perbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran, ini ada hadis ya, tapi dhaif ya, wallahu a'lam bishawab. Orang-orang yang ditunjukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di antaranya adalah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sudah bisa share screen, Ustaz. Oke, matur nuwun. Oke. Ustaz. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan sampai seperti Nabi Muhammad SAW ya, di dalam surat Al-Furqan, di orang-orang yang tidak membaca Al-Quran.
Wa qala ya Rabbi, wa qala Rasul ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita ini seperti yang di dengan sengaja ya. Misalkan ya. Apa? Misalkan puasa dia ini lihat video misalnya ya, yang berpulau-pulau agak bagaimana begitu ya. Kemudian ya keinginan ya, sampai ya. Oke. Yang sudah namanya khalid ya, nah seperti itu maka itu puasanya batal. Kemudian haid, kemudian nifas, kemudian dilanjut waktu puasa dia. Suaranya tidak muncul, Ustaz. Halo? Sudah ya? Oke, sampun. Baik, terima kasih. Untuk operator tadi menyalakan mic sehingga suaranya sudah ada aslinya masuk. Baik, terima kasih. Jadi itu ya, jangan sampai kita diberitakan seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang meninggalkan bahkan melalaikan membaca Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Furqan 14 itu. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT, berdoa, ya Allah, sesungguhnya umatku ini banyak yang sudah meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak semuanya di bulan Ramadan ini mari kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ya, pegangan hidup seorang mukmin adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalian diajarkan mungkin yang dari SD Al-Falah. Dari awal bahwasanya kita tidak pernah lepas dengan yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu pegang benar itu, pegang benar. Harus punya target. Bulan Ramadan tahun ini ya harus punya target. Bulan Ramadan tahun ini saya harus mengatakan Al-Quran berapa kali. Saya harus murojaah berapa kali. Ini penting. Ya, target. Ya Ustadz, saya target. Hatam 1 kali, alhamdulillah. Hatam 2 kali Ustadz, alhamdulillah. Ya, jangan sampai tidak hatam. Ya, harus hatam. Kelas 91 siap ya? Ya, siap. Bismillah. Insya Allah seperti itu. Ya. Ini anak semuanya. Baca Al-Quran. Itu penting untuk kalian. Ya. Dan kalau bisa kita azamkan, kita bulatkan tekad kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, berikutnya. Kenyang ibadahnya ngantuk. Ngantuk. Nah, itu juga bohong. Nggak boleh. Memang pahala puasanya berkurang. Ya, ya. Memang bukan nyamuk tapi tangan yang melakukan. Ya. Itu jangan dilakukan. Itu mengurangi pahala puasa. Seperti itu ya. Nah, di apa namanya ya? Diatur sebelum berbuka kita sederhana saja minimal putih. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat sama'u wa wasallatil uruq wa sabatatil insyaallah. Atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afsartu bi rahmatika ya Allah. Minum. Kemudian makan kurma dulu atau yang manis-manis ya, dengan yang manis-manis. Masya Allah. Itu kita rasakan nikmatnya ya Allah. Kita bersyukur ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ya pelebur dosa-dosa kita. Ya, pelebur dosa-dosa kita. Itu penting anak-anak yang harus dilakukan. Jangan makan langsung nasi. Ya, nasi piring, kolak piring. Wah, nanti apa namanya sholat kita menjadi kepayahan terus ngantuk edisi. Ya, jangan. Yang ringan-ringan dulu, berbuka dengan yang ringan-ringan dulu. Ya, kemudian ketika sudah berbuka,
Ingat, harus langsung segera berbuka. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bermau. Harus langsung. Ini banyak kebiasaan orang-orang tua ya, bukan anak muda. Ya na'udzubillah dzalik. Itu enggak berbuka, tapi langsung dengan sesuatu yang lainnya, kebiasaan yang enggak baik. Ya. Itu engkau ayahku, engkau ayah buka mari isya, ini enggak boleh. Harus dibatalkan dulu puasa kita ketika menjelang maghrib atau azan seperti itu. Dan pesan penting, di antaranya salah satu la turaddu da'watun. 3 di antaranya doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa menjelang berbuka. Maka usahakan ketika kita berbuka perbanyak berdoa. Doa yang paling utama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW oleh Ummul Mukminin Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ikuti kita sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak doa ketika kita di bulan Ramadan supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mari kita jaga puasa kita ya, agar menjadi puasa yang bermakna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Qur'an dan tarawih di masjid. Saya kira itu dari Ustadz materi siraman Ramadan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fat atas materinya. Berikutnya ada sesi tanya jawab untuk 3 orang dan hanya memiliki 1 kesempatan untuk 3 orang itu, bisa di chat maupun ngomong langsung. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ayo anak-anak, silakan bertanya. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Insya Allah nanti untuk para penanya akan mendapatkan door prize ya, yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Jadi kalian bertanya, mendapatkan wawasan, sekaligus dapat door prize. Loh, kesempatan mana lagi yang nggak dimanfaatkan ini? Ayo, siapapun boleh bertanya tentang materi yang disampaikan Ustadz tadi. Silakan. Atau hal-hal umum tentang puasa juga nggak apa-apa. Silakan. Ayo silakan, waktu kita terbatas, saya bisa melanjutkan ke agenda berikutnya. Ya, Mas Hero mau bertanya sepertinya. Ya, silakan Mas Hero. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Ya, oke. Moderator. Ya, silakan. Ustadz, kan katanya kan itu apa namanya, nangis kan bisa membatalkan puasa. Apakah itu benar? Dan apa penyebabnya gitu loh Ustadz? Kok bisa batalkan nangis? Ya, terima kasih Vero. Apakah nangis menjadi penyebab kita batal berpuasa? Ingat, yang membatalkan puasa yaitu rukun. Ketika kita meninggalkan rukun puasa tersebut. Tadi kan sudah sampaikan rukun, bahwasanya yang pertama kalau nggak niat maka tidak ada puasa baginya.
Kalau dia makan, ya ini tidak ada puasa baginya. Kalau dia muntah, itu disengaja, maka tidak ada puasa baginya. Kalau dia pingsan, maka tidak ada puasa baginya. Nah, bagaimana kalau kita menangis? Ya, menangis, ya tidak masalah. Ketika kita ini ya mungkin di bulan Ramadan ini ada sanak keluarga kita yang mungkin dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita nangis seperti itu. Selama itu tidak pingsan, maka teruskan puasanya. Ya, walaupun itu ya ada yang mengatakan makruh seperti itu. Tapi yang namanya nangis itu sunatullah. Jadi tidak membatalkan puasa, Vero. Ya, menangis tidak membatalkan puasa. Itu ya. Oke, terima kasih Vero. Oke, Luar terima biasa kasih. pertanyaannya. Mungkin ada lagi, silakan. Sembilan satu, tak bagi dua. Tak bagi dua. Monggo, yang lainnya, anak-anak silakan. Gimana moderator? Apakah dilanjut atau sudah selesai? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah selesai. Oke. Baik, sebelum diakhiri, saya akan membacakan rangkuman materi kajian tadi. Jadi kita mendengarkan materinya tentang berpuasa, yaitu tentang apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan puasa, seperti berniat sebelum memasuki bulan Ramadan, tidak makan dan minum dari fajar sampai maghrib, dan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti perilaku dan perkataan sia-sia, dan tentang keistimewaan bulan Ramadan seperti bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Sekian, saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.